Denny dan juga Ibtu Indra ya dari program 86 ya. Tadi belum terjawab ya, gimana perasaannya biasa apa namanya ya, menangkap pelaku kejahatan atau kriminal diikutin kamera, itu gimana rasanya? Tugas biasa nggak diikutin kamera, ini diikutin. Yang pasti udah ngebuk. Siap 86. Tugas biasa itu, tugas biasa. Terus gugup. Ya. Terus lebih kaku karena biasa nggak ada kamera, ini udah ada kamera, jadi tuh ya perilaku kita ya jadi kayak diikutin terus, diintai terus. Jadi ada risih ya pasti mas, risih gitu gimana? Ih. Lebih merasa ini aja, lebih ya kaku lah. Tapi ini di TV berarti kan diikutin TV nih. Ada nggak jaga image, maksudnya jaga tampang sih biar kelihatan ganteng atau apa? Pasti ada dong kayak gitu. Ya enggak lah, Nggak bukan ada? di lapangan langsung. Di lapangan langsung. Iya, keringetan ya keringetan. Nggak ada kira-kira ya, misalkan itu kamera di sini nih, misalkan nih, lo kamera ya. Ya. Maaf Pak, angle-nya kurang bagus. Bapak ini melanggar. Pak, Bapak Jelek. Bapak melanggar. Malah kayak gitu ngapain ya? Kali gitu nggak ada Pak ya, nggak nge-setting apa gitu. Biar kelihatan bener-bener real. Benar ya. Nggak ada. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang kita lihat di 86 itu, apa yang terjadi di lapangan benar-benar apa adanya. Apa ada? Sama kayak waktu ini Pak, waktu AKP Denny waktu itu menangkap ada di jalur 3 in 1 ini memakai boneka. Iya. Nah ini ada cuplikannya dulu, kita lihat seperti apa. Ibu di sebelah ibu apa itu ibu? Properti saya, Pak. Properti ya? Boleh keluar sebentar ibu? Tapi Malu 3 in 1 ini. Boleh lihat surat-suratnya ibu? Jam Itu kan ibu tadi, Ya, ini modus ini buat ngelewatin 3 in 1. Dikasih kacamata lagi. Oke, jadi mereka di jalur 3 in 1 hanya 2 orang pengemudi, satu orang pengemudi, ada temennya, tapi kan harus 3 orang di belakang pakai boneka. Di sampingnya. Di sampingnya? Di sampingnya. Di belakangnya ada orang? Di belakangnya awalnya ada. Ini ditemukan tuh waktu di parkiran. Di parkiran di daerah sana. Kebetulan kita lagi patroli lihat-lihat, mau beli sesuatu, dilihat ini secara tidak sengaja nyalain lampu. Lampu pas kebetulan kita lewat. Saya heran loh, itu apa di sebelahnya? Sebelahnya. Setelah itu baru kita ikuti. Loh, tapi kan waktu ditangkap tidak lagi di jalur 3 in 1 kan? Enggak, kita pengen lihat apa sih. Ternyata betul. Itu untuk menghindari jalur 3 in 1. Oh, akhirnya mereka ke jalur 3 in 1? Iya. Mereka ngaku bahwa itu untuk mengelabui petugas di jalur 3 in 1. Nah itu udah kena undang-undang nggak? Sebenarnya ini memang kreatif. Jujur aja, saya mengaku saya juga pernah, Mas. Hah? Pakai apa, boneka juga? Jadi ada tongkat, saya kasih topi di belakang. Maaf ya Pak ya, maaf. Saya menyesal, saya tidak pernah melakukannya lagi. Karena saya buru-buru waktu itu. Sudahlah, kami juga mengaku dosa. Kalau saya pernah nonton yang Ibtu Indra pada saat menilang di jalan tol, itu ada yang pipis. Berhenti tiba-tiba dia mau pipis gitu ya. Nih kita lihat ya. Iya, jadi ini kendaraan sudah berhenti, kita lihat dari jauh. Jadi ya karena berhenti terus tidak menghidupkan lampu darurat, ya hazard. Ya kita datangi kendaraannya. Cuma kok nggak ada penumpang, nggak ada pengemudinya. Mana dia? Oh dia lagi itu tuh pasti. Ya itu. Itu dia tuh. Nah, ada di bawah. Waduh. Kalau berani ngadep depan dong. Ya jadi kita tegur, selain tidak menghidupkan lampu hazard di bahu jalan, apalagi ini jalan tol, ya juga perilakunya. Itu berbahaya ya. Tadi saya kira dia menyalakan hazard. Kalau tidak menyalakan hazard berhenti di jalan tol itu sangat bahaya ya. Kalau ada mobil yang ngambil begitu apalagi ya. malam hari. Kalau malam hari juga sangat bahaya. Tapi kalau pipis di luar, masa di tempat sembarang itu ada hukumnya nggak sih? Itu Indra? Undang-undangnya gitu. Ya. Kadang-kadang kebelet soalnya di tengah jalan tol. Takutnya meledos gitu loh. Ya pasti kan kita kalau mau buang air atau apa kan dari jauh jalan sudah pasti sudah terasa. Dipersiapkan ya, atau harusnya. sebelum mau ke perjalanan sudah ya dilepaskanlah semua itu gitu. Iya. Tapi itu ada undang-undang ya akhirnya ditilang. Ya di sini sih kita menegur ya karena kan kesalahannya tidak terlalu berat. Cuman ya tadi aja kita membuat atensinya lebih dalam hal hazard, lampu hazardnya. Tapi yang kita lihat di 86 banyak sekali yang nggak ke capture atau kerekam kamera sih sebenarnya kan. Apa behind the scene-nya lah ibaratkan. Kita punya. Seru-serunya bagaimana? Ada? Iya, ada. Karena tim Tonight Show sudah ikutan. Oh. Kan? Iya. Kita lihat liputannya seperti apa. Behind the scene-nya.
Kita minta AKP Denny dan juga Ibtu Indra, Ya. kita mau kasih lihat beberapa video yang menunjukkan beberapa kesalahan pengguna lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas Pelanggaran ya. lalu lintas, tapi kita minta dikasih tahu kira-kira pelanggarannya seperti apa. Ya. Coba nih videonya. Nah, Nah ini, gimana AKP Denny? Ini jalan bukan peruntukannya. Ya, ini buat jalan Trotoar, kaki ya, buat pejalan jalan kaki. kaki ya. Itu pejalan kaki karena perilaku berkendaranya seperti ini, dia ada kosong. Ini khusus buat pejalan kaki sebenarnya. ini ada undang-undangnya dong. Ada. Ya. Tapi itu banyak banget loh di Sudirman. Saya kalau sore-sore saya kadang-kadang saya kan suka sepedaan nih. Saya aja sepeda kadang-kadang udah di jalan. Ayo lu naik ke gini-gini. trotoar juga ya? Lo enggak, karena kan banyak pejalan kaki. Udah gitu ada yang besi-besi gitu kan. Iya, besi-besi. Ada beton-beton. Itu bahaya. Kadang-kadang nggak bisa. Motor malah nekat. Saya aja sepeda nggak berani. Saya akhirnya naik mobilnya aja. Mobilnya saya naik. Hebat. Hebat. Lanjut, ada lagi videonya. Oh, ini foto ya. Wah, ini jalur jalur busway Ini yang lagi banyak dan sering terjadi. Kita Ya. udah tahu ini pasti nggak boleh. Sanksinya? Ya, sanksinya tentu kita tilang karena tidak pada tempatnya atau menggunakan jalur busway yang semestinya hanya untuk bus Transjakarta Tapi yang emang kurang melalui ajar nih orang-orang kayak gini. Banyak banget yang masih kayak gitu ya. Heran. Banyak kadang-kadang mentang-mentang platnya apa, Iya, nah itu mobilnya apa, mereka seenaknya aja kadang-kadang suka seperti itu. Iya. Ya kalau polisi harus tanpa pandang bulu ya. Iya. Iya benar dong. Siapa pun harus Melanggar, tindak. Nggak boleh dong. tindak. Oke. Iya. Lanjut. Ada satu lagi video atau foto? Kebuka. Nah, ini kita lihat. Ya. AKP Denny bagaimana? Ini apa sebenarnya kesalahannya? Aduh. Dia ngebonceng tapi yang ngebonceng nggak ada gitu loh. Kalau dari mata kalian bagaimana? Ini membahayakan. Membahayakan ya. Membahayakan dia sendiri sama pengendara yang lain. Tapi dia jago banget loh ini. Iya, jago Nah, banget. tapi ini orang ngapain sih? Dia main sirkus apa gimana? Nah, kalau ini jelas bisa ditindak juga ya? Bisa Ini ditilang bisa ya? tindak kalau ini digunakan atau di apa naik motornya itu di jalan umum. Ini bisa ditindak. Dia juga Bisa ditindak? tidak Iya. pakai helm tadi kan. Oh, tidak pakai helm juga. pakai helm. Yang paling bahaya ini membahayakan pengendara yang lain dan dianya sendiri. Tapi saya mau nanya satu. Naik mobil, nyetir mobil, nggak pakai baju itu pelanggaran nggak? Mau nanya aja nih. Soalnya Nanya teman saya pernah ditangkap karena Iya. nggak pakai baju. Saya bingung kok nggak pakai baju nih. ditangkap. Menurut kenapa? undang-undang, Nggak pakai baju. Kalau nggak pakai baju kan itu privasi dia sendiri. Iya. Kalau misalkan dia nggak pakai baju itu norma yang Norma, iya. Karena kan Etika saja. Etika aja kita nggak Secara tahu etika. Nah. di dalamnya pakai baju atau nggak kita nggak tahu. Iya benar. Coba kalau kita ngintip-ngintip ke tiap mobil ngintip enggak kan? Teman saya buka jendela, tangannya keluar gini lagi. Set. Manggil, ini supir angkot apa gimana? Nah, kalau seandainya itu sudah mengganggu, Meresahkan. masyarakat, baru Bisa ditindak. kita berhentikan dulu. Ada Oke. ada apa gitu. Ditegur. Suruh pakai baju. Siap 86. Kalau gue pusing setiap kayak gitu kenapa ya? kita lihat tadi siap 86, kira-kira kita bisa ikutan nggak? Siap 86. Minimal suaranya udah pas. Siap 69. Ini apaan sih lo? Oke, kita balik lagi. Kalau sekarang lebih kita ngomongin soal keluarga. Saya beberapa kali ngelihat promonya dari 86 itu ada telepon lagi nelfon. Itu suasana yang romantis banget menurut saya. Menyentuh ya? Menyentuh, menelpon dengan speakernya itu ada seorang anak dan itu anak dari AKP Denny ya. Iya. Ayah kapan pulang? Terus Oh. iya ini ayah lagi tugas dulu begitu. Iya. Itu kalau tugas kayak gitu nelpon anak itu semua kerekam di 86 ya. Iya, karena kan semua pakai ini semua. Jadi semua kerekam semua apa yang kita bicarakan di situ ya kerekam semua. Kadang-kadang gitu kita ngelihat polisi tuh kayaknya tegas, bijaksana, tapi Kita pengen tahu kalau sama istrinya seperti apa. Nah, kita sudah telepon istri dari AKP Denny ya. Halo, selamat malam. Halo malam. Dengan Halo, istri Mas Denny ya, AKP Denny ya. Iya betul Mas. Waduh, ini kalau ketemu suami itu berarti jarang di rumah ya? Siapanya yang jalan di rumah suaminya? Ya suaminya masa mbaknya? Iya betul Mas. Kalau pulang tuh biasa misalnya berangkat jam berapa dia dari rumah? Berangkat itu sudah 5:30 paling lambat 5:30 sudah berangkat. 5:30 pagi. Dan pulangnya jam? Pulangnya nggak tentu sih kalau lagi ada dinas di luar kota kadang-kadang nggak pulang 2 hari 3 hari. dasar suami macam apa tidak pulang-pulang. Dia tugas. tugas. Dia tugas. Mbak,
seperti apa sih AKP Denny Ya. kalau di rumah gitu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kalau di rumah. Soalnya ini kita ngobrol kayaknya kan orangnya sigap Tegas, gitu loh. disiplin. Heeh. Kalau di rumah kayak gimana? Kalau di rumah ya layaknya suami-suami dan bapak lainnya sih. Jadi pulang kantor biasa main sama anak. Terus ya kadang-kadang kan kalau udah anaknya ini sudah kangen sama si bapak, si ayahnya, udah sampai seharian tuh minta suapin, minta semuanya udah nempel sama ayahnya terus. Oke, mungkin saya mau nanya juga nih kalau dari Mbak nih ya. Menjadi seorang istri polisi itu rasanya gimana sih Mbak? Iya. Eh, Berat loh. Kebetulan saya juga profesinya sama ya. Jadi alhamdulillah saling ngerti juga sih gitu loh untuk konsekuensinya. Tapi kadang-kadang juga meskipun sama-sama profesi udah ngerti, tapi kadang juga takut-takut juga gitu kalau udah dinas Pasti di ya. lapangan gitu. Apalagi udah punya anak, apalagi kalau udah di dinas keluar lagi banyak kerusuhan, itu sering juga saya Betul. komunikasi gitu. Sekarang masih bertugas Mbak? Alhamdulillah sudah pulang, Mas. Oh, udah pulang. Oh, Berarti udah sama-sama polisi nih ya? Iya. Wah, Iya, main borgol-borgolan gitu. nggak usah. Ya kali aja gitu. Main iseng. Mungkin ada yang mau diucapkan Mbak sama suaminya yang lagi kita ajak bercanda-bercanda Apa ini? ya? Ya buat ayah, ya tetap menjadi ayah yang baik buat Amin. dan menjadi suami yang baik. Terus kalau jangan lupa kalau pulang bawa oleh-oleh gitu. Tetap istri ya? Tetap istri begitu tuh. Oke, kalau begitu Iya, Mas. terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dan Selamat malam. terima kasih sekali lagi, selamat malam. Ya, bukan cuma AKP Denny. Oke. Kita juga mau tahu dong Ibtu Indra, ya kan? Iya. Kita sudah telepon. Oh, siap telepon tunangannya nih ya? Itu udah ngomong, halo? Halo, Halo, siapa nih? aku tunangannya. Oh, Mbak rasanya gimana jadi tunangan seorang polisi, Mbak? Enak banget dong. Lu ngapain jawab? Kalau biar itu belum menikah? Sudah menikah. Sudah Sudah menikah? Sudah. Katanya masih tunangan. Yang bilang siapa? Hah? Itu tadi. Siapa? Ah, lu tangkap lu. Ayo rasain lu, salah info lu. Istri juga dari polisi? Bukan, Bukan. sipil biasa. Gimana kalau istri kalau sipil gitu, ada nggak? Kamu hati-hati ya, apa segala macam. Ngeri lo bener, kadang-kadang punya. Mau polisi atau sipil mah sama aja seorang istri, pasti kalau suaminya bertugas pasti ada rasa Iya. deg-degan atau was-was ya. Ya pasti kita sebelum bertugas kita informasikan kalau mau dinas luar kota atau tidak pulang di beberapa hari kita sampaikan. Jadi istri juga tahu ya tentu asal udah ada teknologi, handphone, Iya. BB. Ya tentu komunikasi selalu lancar. Oke, baiklah. Oke. Sukses untuk program 86 dan juga untuk Kepolisian Republik Indonesia. Pastinya. Buat AKP Denny dan juga Ibtu Indra. Sukses dalam bertugas ya. Terus juga apalagi ya pesan-pesan saya ya. Kita silakan. Nah, pokoknya kalau polisi Siap 86. Udah. terus menjaga dan mengayomi masyarakat. Iya kan itu slogan dari polisi. Siap. Kok gua sendiri? Ya. Nggak Aduh, ada. ada tadi ya. Itu dia tuh yang ngomong. Meluncur ke TKP. Ah, Siap 86. Nah, ya. Udah nggak usah tepokin. Silakan Desa. Ya, nanti kita akan balik lagi. Coba, silakan. Saya kalau ada polisi gini saya grogi, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dulunya sering melakukan kejahatan. Jadi bawahnya tuh takut, parno gitu ya. Sudah. Saya udah baik sekarang, Mas. Udah insaf saya. Nanti kita balik. Tapi itu lah, ciao. Gaya gayaan di sini loh. Anak baru aja.